Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Famin ammaratil mutawaddi. Sebagian daripada tanda-tanda orang itu tawaddu atau rendah hati, tidak sombong. Sebagaimana hadis Nabi, man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara ahanallah. Siapa orang yang merendahkan dirinya, rendah hati, maka otomatis orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa orang yang sombong atau merasa dirinya besar, maka otomatis orang itu akan dihinakan oleh Allah, direndahkan. Makanya ada doa yang luar biasa yang dibaca oleh Sayyidina Ali, Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang ahli sabar, jadikanlah aku ini orang yang ahli syukur. Iman itu isinya dua itu Pak, sabar, syukur. Isinya iman kepada Allah ya itu aja, ya iman ya sabar, syukur sabar. Kalau sekarang ini sampean ngerjakan dua-duanya. Saat ini sampean syukur atas pemberian Allah yang namanya sehat. Tanda syukurnya sholat jamaah, ke masjid, melangkahkan kaki. Sabarnya menjalankan perintah Allah. Jadi sabar itu bukan terkena musibah tok, enggak. Sabar kena musibah itu remeh. Bagi ulama-ulama itu paling kecil-kecilnya musibah adalah musibah yang kayak sakit, susah, itu musibah paling kecil. Kalau pahalanya ujar Nabi 300 kebaikan. Sabar menjalankan perintah Allah itu 600 kebaikan. Sabar yang paling berat adalah meninggalkan larangan Allah. Sampai disuap orang, duitnya banyak, kira-kira sampean bisa ndak nolak itu suap? Sabar tidak menerima itu. Itu tingkatan paling tinggi, sabar meninggalkan larangan Allah. Jadi isinya iman yaitu ya sabar, syukur, syukur, sabar. Kemudian waj'alni fi aini saghira. Sampean memandang diri sampean itu sebagai orang yang hina, orang yang kecil, orang yang banyak kekurangan. Itu pandangan pada diri sampean sendiri, kayaknya sini banyak dosa, merasa banyak dosa. Tapi orang lain ngelihat sampean beda. Waj'alni fi a'yunin nasi kabira. Tapi manusia melihat saya ini banyak orang yang baik. Orang lain yang anggap sampean baik, bukan sampean. Sampean ingin menganggap diri sampean banyak dosa, banyak cacat, banyak kesalahan, hina. Pandangan sampean pada diri sampean sendiri. Tapi orang lain mengatakan jasa sampean itu luar biasa banyaknya. Sampean orang yang baik, sampean orang yang tawadhu, sampean orang yang ikhlas, sampean banyak menolong orang. Orang lain yang mandeng sampean seperti itu, tapi sampean merasa kayak ndak punya amal. Itu yang bagus Pak. Jadi sedikit pun sampean merasa ndak punya amal, tapi orang lain nganggep amal sampean banyak.
Sampean kayak ndak pernah nolong orang, walaupun banyak nolong, tapi sampean merasa belum banyak nolong. Tapi orang lain mandeng sampean itu sangat membantu kepada orang lain. Yang repot itu kebalikannya. Sampean merasa banyak jasa sama orang, tapi orang lain nganggep sampean ndak punya jasa. Sampean nganggep diri sampean itu baik menurut sampean sendiri, tapi menurut orang lain sampean itu buruk sekali. Itu kebalikannya. Itu doa diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Itu. Apa tanda-tandanya orang orang tawadhu? Satu diantaranya hubbul khumul. Khumul itu kalau guru saya dulu ngartikan ortodok, kuno, ndak neko-neko, orangnya itu lurus lempeng, ndak macem-macem. Orang tawadhu itu seperti itu, ndak neko-neko, kayak biasa-biasa aja, ya. Kayak biasa-biasa, ndak kepingin amalannya diketahui orang lain walaupun banyak. Sodako, ya, walaupun banyak tapi orang lain ndak tahu. Dari hamba Allah sebesar 100 juta ditujukan untuk kedua orang tuanya, minta barokah suratul Fatihah. Dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya, pahalanya untuk ibu dan bapaknya, minta barokah suratul Fatihah. Itu sampai mati orang tidak tahu Pak, siapa yang sedekah 100 juta itu. Dari hamba Allah, semuanya hambanya Allah. Untuk kedua orang tuanya, semuanya punya orang tua. Beda kalau disebutkan dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya, masih rawang-rawang sampean. Ya memang semuanya. Untuk kedua orang tuanya, yang pertama Ibu Suratmi. Wah, orang mulai kenal Ibu Suratmi lah samping rumah saya. Tinggal bapaknya aja siapa? Bapak Suparjo. Wah iya sudah, ya sama, itu berarti yang sedekah. Ya kan ada yang gitu, tidak mau disebutkan namanya tapi orang tuanya disebutkan. Padahal kalau sampean mengatakan tidak mau disebutkan namanya, untuk kedua orang tuanya, orang tua sudah ngerti, Allah itu ngerti, malaikat ngerti. Yang dimaksud itu ya ini, karena yang sedekah orang ini. Tidak mau disebutkan namanya. Nominal disebutkan tidak masalah, karena maaf, masjid perlu ada data, ada apa namanya, pemasukan pengeluaran. Habib Abdullah Al-Haddad yang di rumah saya di Bangil, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, itu setiap malam sedekah Pak. Rumah-rumah itu di Bangil itu orang fakir miskin mesti dapat beras setiap malam sama uang. Sampai beliau ditangkap sama Belanda. Karena malam itu mesti keliling beliau, ditangkap sama Belanda, disidang di Kawedanan itu. Begitu disidang sama Belanda, Belandanya lari pontang-panting. Disidang itu pontang-panting beliau. Ternyata ketika disidang, Habib Abdullah ini duduk di samping kanan kirinya Habib Abdullah, di mata mereka itu kelihatan harimau yang sangat besar. Dua ada di samping kanan kirinya. Ketika ditanya sama Belanda, apa kamu tidak takut sama saya? Enggak. Apa yang kau takutkan? Aku takut sama Allah aja. Begitu gini lari semuanya Belanda. Itu keliling Pak, keliling, bantu-bantu. Kapan beliau tahu kalau beliau sedekah? Ketika sudah meninggal. Begitu Habib Abdullah Al-Haddad meninggal,
di rumah-rumah fakir miskin itu tidak ada orang tahu. Habib Ali bin Ali Habib Ali Zainal Abidin As-Sajjad, ya, cicitnya Rasulullah seperti itu pula. Sampai mati baru diketahui. Baru diketahui kalau beliau yang sedekah kapan? Ketika punuknya ini terasa ada benjolan. Yang mandikan itu, ini kok benjol keras ini kenapa? Menurut akal orang ini tidak mungkin, karena orangnya kayaknya tidak bekerja, wiridan aja. Tapi kenapa punuknya keras? Karena mikul beras tadi tiap hari, ngasih fakir miskin, ngasih fakir miskin. Dikala orang tidak tahu dia sedekah, ya, hubbul khumul, seneng tidak dikenal orang. Ini amal yang paling selamat Pak, tidak mau dikenal orang. Idfin wujudaka fi ardil khumul, tanamlah dirimu di negeri tidak dikenal orang. Famana bata mimman lam yudfan lam yutimma nataijuhu, karena sesuatu kalau tidak ditanam maka tidak sempurna buahnya. Singkong yang cuma ditaruh gini dengan singkong yang ditancapkan hasilnya tidak sama. Ditancapkan, digali, ditancapkan, dicangkul, dimasukkan, dengan yang singkong dilempar gitu aja, hasilnya tidak sama. Walaupun sama-sama berbuahnya. Ibadah yang ditanam di negeri orang tidak tahu lebih selamat, apalagi zaman sekarang Pak. Ya, zaman sekarang ini kalau tidak ditanam-tanam betul, makanya kadang-kadang sholat tahajud antar WA itu, ayo tahajud, bangun. Kalau niatnya memang bangun kan tidak ada masalah. Tapi niatannya nih aku udah bangun nih, aku udah tahajud, beda lagi sampean kalau kirim WA gitu. Artinya sampean nunjukin sama orang lain kalau sampean itu ahli tahajud. Niatnya yang beda. Kullun nasi halka illal amilun, katanya Nabi, tiap manusia itu binasa kecuali orang yang mau beramal soleh. Wal amiluna halka illal alimun, orang yang ahli ibadah pun masih binasa kecuali orang itu alim. Artinya setiap ibadah dasarnya ada ilmunya. Wal alimuna, walim sekalipun halka bisa binasa. Illal mukhlisun, kecuali orang yang beramal dasarnya ilmu, kemudian sandarannya ikhlas. Nah, ikhlas ini katanya Nabi, wal mukhlisuna fi khatarin azim, di dalam kekhawatiran yang besar, bagaikan telur di ujung tanduk, ndak hati-hati jatuh. Yang kedua, cirinya orang tawadhu wa karahiyatu syuhrah, tidak seneng namanya dikenal orang, tidak seneng masyhur. Beda loh Pak ya, orang yang ada orang walaupun tidak kepingin namanya masyhur tapi tetap dimasyhurkan sama Allah. Biar disembunyikan tetap dikenal orang, tapi karena di hatinya kepingin tidak suruh, tidak ada masalah. Ya, karena memang Allah yang memasyhurkan. Kan ada namanya wali mastur, ada wali masyhur. Justru kadang-kadang wali mastur itu kalau ketahuan orang malah minta mati. Ya sahibasir, kayak contohnya lagi ada namanya Imam Shibli. Di kampung itu kayak orang gila, bajunya jelek, jompang-camping, biasa-biasa, tapi sholat ke masjid. Kalau dekat sama orang, orang tidak mau dekat, dia sholat. Nggih? Kalau dekat, orang tidak mau sholat sama beliau.
Tidak mau, karena maaf orangnya pakaiannya lusuh. Tiba-tiba ada seorang ulama yang masyhur, ulama yang terkenal, yang diidolakan di negeri itu, namanya Ibnul Mujahid. Oh, kalau Ibnul Mujahid datang ke masjid orang rebutan cium tangan. Ulama besar. Ada Imam Syibli, orang tidak jauh dekat sama dia. Tiba-tiba mimpi, sing mimpi siapa? Ibnul Mujahid. Ulama besar ini mimpi Rasulullah. Ketika masuk majelisnya Rasulullah, Ibnul Mujahid itu loh masuk. Assalamualaikum, Nabi waalaikumsalam. Tapi lihat, Nabi tidak berdiri. Ibarat majelis silakan duduk. Tiba-tiba yang datang Imam Syibli, Rasulullah berdiri. Menyongsong ke tangan Abu Bakar Asyibli ini, begitu datang dirangkul sama Rasulullah. Kemudian dicium keningnya oleh Rasulullah. Bayangkan mimpi Ibnul Mujahid, Imam Syibli dicium Rasulullah. Tanya Imam Syibli, orang di kampung ini dianggap orang tidak beres, orang kaya tidak waras, tapi kenapa dicium sama Rasulullah? Ditanya, ya Rasulullah, ma fa'alta bi Syibli, apa yang sampai lakukan dengan Imam Syibli? Kata Nabi, inni uhibbu wallahu yuhibbu, aku senang sama dia dan dia pun disenangi Allah. Kurang apa lagi sudah? Sebab apa ya Rasulullah kau cinta sama dia? Li'annahu yaqra'u dubura kulli salatin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallah taqaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kaget Ibnul Mujahid, mimpi ketemu Rasulullah, nyium orang ini, kaget terjaga. Subhanallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pas esoknya hari Jumat, sholatlah subuh berjamaah. Begitu selesai sholat, Ibnul Mujahid melihat Rasulullah, Ibnul Mujahid melihat Imam Syibli, langsung dirangkul sama sama Ibnul Mujahid, dicium keningnya oleh Ibnul Mujahid, Imam Syiblinya. Orang kampung heran, kayak majelis gini, karena kemarin mereka tidak mau deket. Begitu deket sudah ngelihat gurunya mencium keningnya Imam Syibli, tanyalah mereka semuanya. Semua jamaah ini tanya, ya Ibnul Mujahid, wahai Ibnul Mujahid, ma fa'alta bi Syibli, apa yang sampai lakukan sama Imam Syibli? Kok sampai cium, sampai rangkul, tumben? Katanya Abdullah bin Mujahid, fa'altu, aku melakukan ini kama fa'ala bihi Rasulullah, sebagaimana Nabi melakukan. Nabi itu mencium dia, aku pun makanya belajar cium dia juga. Kenapa? Karena aku melihat Rasulullah mencium dia. Maka aku tanya sama Imam Syibli, apa yang kau kerjakan hai Syibli? Apa jawaban Imam Syibli sama Ibnul Mujahid? Ya Ibnul Mujahid, Ibnul Mujahid, kan tadi malam kau mimpi sama Rasulullah. Apa yang ku baca, apa yang ku amalkan sudah dijelaskan sama Nabi sama kamu. Kaget lagi, sampai mimpinya dia tahu. Itu namanya bahasa kewalian, namanya kasyaf. Kasyaf itu yang tertutup terbuka bagi dia. Ya, yang di hati sampean itu bisa dibaca. Itu orang wali-wali itu biasa gitu, Pak. Wali-walinya Allah itu biasa. Dulu enggak pakai telepon, Pak. Ketika dulu ada satu kiai di tempat kami di Bangil, ulama besar yang belajar di Mekah lama, itu namanya Kiai Bajuri. Meninggal, tempat kami orang Bangil itu kiai-kiainya bingung nyari siapa guru yang ibarat ditunjuk jadi anunya lagi. Begitu berangkat ke Pasuruan, ke tempatnya Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar, ya, Kiai Hamid Pasuruan, wali masyhur
yang termasuk wali yang menceritakan kedudukan guru sekumpul dulu. Guru masih muda belajar ke Bangil, sama guru Bangil disuruh ke Kiai Hamid sowan. Begitu ketemu apa? Guru sekumpul masih muda, ya sekitar umur 30-25 lah. Kata Kiai Hamid, ini lo gubernurnya Kalimantan. Beliau tidak mengatakan Kalimantan Selatan, gubernurnya Kalimantan. Nah, ini gubernur bukan gubernur gini. Kalimantan tidak ada gubernurnya Pak. Kalimantan Timur ada, Kalimantan Selatan ada. Kalau Kalimantan gubernurnya siapa? Hah? Kalimantan kan ada utara, selatan, timur, barat, tengah. 5 gubernur. Kalau Kalimantan tidak ada gubernurnya. Ini dimaksudkan gubernur dalam hal kewalian yang melingkupi seluruh Kalimantan. Nah, namanya wilayah. Ya, wilayah kewalian. Itu Pak, berat Pak jadi walinya Kalimantan ini Pak. Sampai lihat kondisinya guru sekumpul itu. Sakitnya mungkin tidak ada yang nandingin Pak. Cuci darah tiap 3 hari. Orang biasa cuci darah itu sebulan sekali. Mentok lek parah 2 minggu sekali. Ini beliau 3 hari sekali. Udah ndak ke dokter, rumahnya itu ada alatnya langsung. Itu apa gunanya? Mikul beban-beban berat yang ada di pundak-pundak umatnya Nabi Muhammad. Balak mau turun, beliau minta sama Allah, ya Allah jangan kau turunkan pada umatnya Nabi Muhammad. Kepada siapa? Ya serahkan sama beliau. Pikulan kalau ndak kuat ditaruh atau patah. Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Assegaf Gresik gitu juga. Ketika akan balak mau turun, beliau minta sama Allah, ya Allah jangan kau turunkan balak di negeri ini ya Allah. Berikan kepada saya. Belek beliau langsung maaf, sampai punggung beliau itu luar ada warna hitamnya Pak. Ketika meninggal itu minta sama Allah, wali-walinya wa sunnatu auliyaillah, sunnahnya walinya Allah ihtimalul ada alan nas, mampu memikul beban gangguan perkara yang berat pada pundak manusia dipikul seperti datuknya. Makanya wali kutub itu mesti dari turunan Rasulullah. Ya, kebanyakan wali kutub-kutub baik dari Al-Husaini atau Al-Hasani itu mesti jalurnya kena Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi pun telah memikul penderitaan sampean seluruh umatnya Nabi Muhammad, mulai zamannya Nabi Muhammad sampai hari kiamat itu ada beban yang dipikul oleh Rasulullah. Azizun, berat, alaihi atas Rasulullah, ma sesuatu, anitum yang kalian tak mampu memikulnya, dipikul oleh Rasulullah. Di antaranya sakitnya dicabut nyawa. Sakitnya dicabut nyawa, Nabi minta separuh daripada sakitnya dicabut umatku berikan kepada saya, biar separuh dia yang nanggung. Nah itu. Jadi masalah suhro itu terkenal Pak. Itu kalau Allah menghendaki dibuka ya dibuka. Kalau orang kepingin dibuka tapi Allah menghendaki tidak ya tidak bisa dibuka. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Yang ketiga, wa qabulul haq mimman jaa bihi min syarifin aw wadi'in, yaitu menerima nasihat baik. Orang tawadhu itu Pak, biar tua yang nasehatin anak muda tetap diterima kalau itu benar. Orang tawadhu walaupun dia itu alim,
Ada orang ahli maksiat nasihatin, tapi benar dia akan menerima. Imam Ahmad bin Hambal yang mendapatkan tabsyir, mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annahu lahu liwaun yaumal qiyamah. Kata Nabi kepada Imam Syafi'i, ya Syafi'i basyiril Ahmad bi anna lahu liwaun yaumal qiyamah. Rasulullah memimpikan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mimpi Rasulullah, maka Rasul berkata, hai Syafi'i, basyir bi Ahmada bi anna lahu liwaun yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada Ahmad bin Hambal bahwasanya dia nanti pada hari kiamat punya bendera khusus, punya bendera sendiri. Bi anna lahu liwaun yaumal qiyamah, karena mempertahankan Al-Qur'an. Itu Imam Ahmad tahu sampai waktu di penjara. Jadi Imam Ahmad itu di penjara dalam 3 generasi. Ya, Mu'tasim segala itu barang itu, Sultan itu 3 ini setiap hari dicambukin. Tapi tahu sampean, begitu dia lewat di lorong ketemu sama pencuri. Dia ngomong pencuri, "Hei Imam Ahmad, aku tahu kau itu dalam kebenaran. Aku," ini pencurinya, "adalah seorang pencuri. Tapi untuk mempertahankan aku ketika ditanya, kau sebagai pencuri?" Aku katakan tidak. Untuk mempertahankan mengatakan tidak ini, setiap hari aku dipukuli oleh polisi-polisi kerajaan ini. Tapi aku mengatakan tetap tidak, padahal aku salah. Bagaimana dengan engkau yang di dalam kebenaran? Masa kamu tidak tahan dengan sakitnya cemeti yang dipukulkan kepadamu? Jadi setiap dia dipukul, Pak, ingat pencuri itu. Sabar. Subhanallah, raja yang nyuruh mencambuk mati mendadak, digantikan oleh anaknya. Tetap anaknya kejam juga, pukulin Imam Ahmad, pukul mati juga tuh rajanya. Ganti cucunya ngerti, akek mati mendadak, bapak mati mendadak. Dah, daripada aku mati mendadak juga, tak bebaskan aja ini orang. Imam Ahmad dibebaskan. Ya, Imam Abu Hanifah satu hari terpleset. Ya, ada seorang anak, dia pakai sandal terpleset. Maka kata Imam Abu Hanifah, "Hai anak, hati-hati kau terpleset." Maka maaf, anak tadi menoleh, "Siapakah sampean? Kok nasihatin saya?" Kata anak kecil tadi. "Aku Abu Hanifah." "Oh, Imam Nu'man. Kenal aku sama sampean. Sampean terkenal nama sampean. Kalau aku, wahai Imam, tahulah sampean, kalau aku terpeleset di sini, jatuh paling sakit cuma di dunia. Tapi aku memberikan nasihat kepada sampean. Sampean ini orang terkenal. Kalau sampean tidak hati-hati, terpeleset dengan kemasyhuran sampean tidak jatuh bukan di dunia, tapi sampean akan jatuh masuk ke dalam neraka." Imam Abu Hanifah begitu nasihat anak kecil ini, Pak, setiap malam nangis dia. Gara-gara nasihat ini. Kalau tidak hati-hati dengan kemasyhuran sampean, justru sampean jatuh bukan di dunia, tapi sampean bisa menjatuhkan ke dalam neraka. Sebab dengan masyhur, Pak, dengan terkenal, nanti timbul bangga diri, namanya ujub, namanya riya, namanya sum'ah, penyakit-penyakit hati, yang itu ujungnya memasukkan orang ke dalam neraka. Jadi kalau orang tawadhu, Pak, biar anak kecil nasihatnya kalau benar dia terima. Direnung-renung benar juga kata dia, terima. Kalau orang sombong beda, Pak. Kamu kecil-kecil nasihatin orang tua, aku udah ada kau masih bau kencur. Nah, bau kencur ya. Udah ndak usah ngerokok, bapak kan sesek. Dadanya kayak tak bunyi, Pak. Ngik, ngik. Apa jawaban abahnya? Kamu kecil-kecil nasihatin abah, kau belum keluar aku sudah ngerokok. Padahal dada sudah ngik, ngik, ngik.
dinasihatin anaknya ndak mau. Hati-hati. Wa minha, setengah daripada sifat-sifat daripada orang tawadhu, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.